Sinto menambahkan atas perkara tersebut Polda Banten menetapkan 2 orang tersangka yang masing-masing sebagai petinggi di SPBU tersebut. Pelaku atas nama BP 68 tahun berperan sebagai manajer SPBU dan FT 61 tahun berperan sebagai pemilik tempat usaha. Wow, 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 wow. 68 sama 61, tua udah ya. Tua masih maling aja lu, Pak. Dapat kiriman kaos nih, keren ya, tulisannya Pure Blood, ada 2 warna ya, ada warna hitam tulisan putih dan warna putih tulisan merah. Bahan kainnya enak dan ini dari pureblood.forever ya. Ini akun IG-nya, langsung kalian follow IG-nya, Instagram-nya, dan kalian bisa pesan di situ ya. Dan itu katanya hasil penjualannya bisa dibantukan untuk perjuangan kita melawan mandatory vaksin. Stay healthy, stay pure blood. Stop mandatory vaksin. Merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang bensin berkaitan dengan Pertalite, Pertamina, SPBU ya. Ada berita begini nih, beritanya begini nih. Pengusaha SPBU diserang, ditangkap, kurangi takaran BBM dengan pasang remote control. Maling, dah gitu. Yang dimaling siapa? Rakyat yang dimalingin yang begini. Pengusaha punya pom bensin, modalnya gede, maling. Ini ada videonya sebelum kita baca beritanya, ada videonya guys. Kita lihat videonya dulu ya. Aduh. Nah ini karena nggak kelihatan berarti masih di bawah lagi. Bisa setengah liter pak. AC-nya Kalau ini cabut berarti mati ini nih programnya. Itu jadi alat-alatnya tuh dia modifikasi begitu. Ini satu pom bensin dan mungkin malingnya besar, jadi apa ya, ketahuan gitu. Lah yang kecil-kecil yang umpamanya selisihnya cuma 0, sekian liter, tapi maling. Satu pom bensin ini ada berapa pom bensin? Sudah dicek semuanya kah? Pantes saja Pertamina banyak ruginya ya. Banyak malingnya kayaknya ya.
Yang dimalingin siapa sih? Siapa sih yang dimalingin? Rakyat. Kalau yang tadi SSR masih nyala, cuma nyala aja tapi nggak bisa buat produksi. Di Banten. Dinas Koperasi diinstal di dalam mesin di masing-masing dispenser. Remote control ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan. Wah, keren ya? Keren ya? Keren ya? Keren. Keren, maling. Kita baca dulu beritanya, guys. Kita baca dulu. Ini dilansir oleh depok.pikiran-rakyat.com, pikiranrakyat.com ya. Belakangan tengah viral video warga yang merasa dicurangi oleh pegawai SPBU di Serang, Banten. Polisi pun bergerak cepat mengungkap kasus kecurangan perdagangan bahan bakar minyak di SPBU Gorda yang terletak di Kibin, Serang, Banten. Ditreskrimsus Polda Banten berhasil mengungkap kecurangan tersebut karena keuntungan yang didapatkan hingga miliaran rupiah. Wah, satu Pak, kalau kita mau jujur ini ada berapa ratus, makanya gue tuh jujur aja ya, bukan karena SPBU itu maling atau enggak. Gue kalau naik motor sama anak-anak itu, gue lebih milih bensin eceran gitu, belinya halal. Kenapa? Bayarnya ya kita bilang beli 20.000 udah secukupnya gitu. Dan itu nguntungin rakyat kecil, bukan nguntungin pengusaha pom bensin aja gitu, kasihan rakyat kecilnya. Polda Banten berhasil mengungkapkan kecurangan perdagangan BBM di SPBU Gorda, Jalan Raya Serang, Jakarta di kilometer 70, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, kata Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga pada Senin 6 Juni 2022. Saat dilakukan pengecekan ke lokasi, benar adanya kegiatan penjualan BBM jenis Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, Dexlite, dan Solar yang dilakukan oleh petugas SPBU, sambung Kombes Pol Sinto. Ia menerangkan bahwa oknum SPBU tersebut melakukan kecurangan dengan cara melakukan pengaturan pada mesin dispenser yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan remote control. Canggih ya. Nah itu kalau sekelas pom bensin kecil, kecanggihannya udah begitu. Kalau yang atas-atas, Pertamina rugi kagak sih? Dan yang dirugikan siapa sih? Ayo mudah-mudahan bapak-bapak aparat kepolisian bisa menindak yang gitu Pak. Semuanya Pak, tanpa pandang bulu gitu, walaupun pengusaha sikat. Bukan cuma maling-maling kecil aja Pak yang disikat. Ya, maling-maling besar itu. Karena ada lagunya, maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Iya ada tuh. Nih, ini sih sekelas udah menengah nih, pom bensin, udah punya pom bensin ya. Sinto menambahkan atas perkara tersebut, Polda Banten menetapkan 2 orang tersangka yang masing-masing sebagai petinggi di SPBU tersebut. Pelaku atas nama BP, 68 tahun, berperan sebagai manajer SPBU, dan FT, 61 tahun, berperan sebagai pemilik tempat usaha. Wow. 68 sama 61, tua udah ya. Tua masih maling aja lu Pak. Tapi ada yang lebih tua kayaknya maling juga ya. Siapa banyak. Dalam kasus ini polisi tidak menetapkan tersangka kepada pegawai SPBU. Ya jangan Pak, pegawainya nggak tahu Pak, pegawainya nggak tahu, kesian itu. Mereka buru. Kasubdit 1 Industri Perdagangan dan Investasi Indaksi Ditreskrimsus Polda Banten, Kombes Pol Chandra Sasongko menjelaskan lebih lanjut praktik kecurangan SPBU tersebut. Ia mengungkapkan pelaku dengan sengaja menambahkan komponen elektrik, remote control, dan saklar otomatis pada dispenser SPBU. Wih, canggih ya. Karena dalam berdagang BBM, pemilih tidak bisa mengurangi ukuran takaran timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat, atau jumlah sebenarnya. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku menjalankan kecurangan penjualan BBM ini dengan mendapatkan keuntungan sebesar
4 sampai 5 juta per hari. Ucap Kombes Pol Chandra Sasongko, 4 sampai 5 juta per hari. Wow. Total keuntungan yang didapatkan dari kecurangan sistematis SPBU ini adalah 7 miliar rupiah. Wow. Duit rakyat itu yang dimaling ya? Ini bukan pejabat loh ini. Ini pengusaha loh. Bukan pejabat nih. Iya. Pengusaha maling. Selanjutnya para pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 8 ayat 1 huruf C, junto pasal 62 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian pasal 27, pasal 30, junto pasal 32 ayat 1 dan Undang-Undang dan 2 Undang-Undang nomor 2 1981 tentang metrologi legal, junto pasal 55 ayat 1 atau pasal 56 dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Wah, yang dimaling duit rakyat itu. Ya, termasuk yang kesian itu kalau ada yang beli untuk eceran ya. Aduh. Beberapa barang bukti yang diamankan diantaranya 2 unit remote control, 4 alat relay yang terpasang pada masing-masing dispenser BBM, dan 1 bundel slip setoran margin. Itu berarti kalau cuma 2 remote control, 4 alat relay, modalnya nggak sampai 5 juta itu. Untungnya miliar. Dari mana? Maling. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dihabisi, mestinya begitu. Dihabisi itu. Gemes gue sama maling-maling begini. Muka tersangkanya nggak ada lagi nih. Nggak kelihatan. Tadi mungkin di video ada itu ya. Tapi nggak tahu yang mana yang tersangka tuh. Ada lagi berupa 1 bundel slip setoran surplus, 4 unit handphone, 7 bundel arsip berita acara permodalan SPBU nomor 34-42117, 4 unit CPU, 1 ATM, 1 buku tabungan, dan 2 rekening koran. Chandra menambahkan bahwa diketahui kecurangan penjualan BBM tersebut telah beroperasi sejak 2016 sampai Juni 2022. Anjir, 5 juta dari 2016, 5 juta per hari dari 2016. Wow, tajir lu ya maling. Ya. Ya itu baru sekelas pengusaha SPBU tuh. Gimana yang di atasnya? Ya. Para pengendara dimohon untuk berhati-hati dengan temuan kecurangan ini agar tidak ada oknum yang memanfaatkan naiknya harga BBM saat ini. Ya sudah Pak, mau gimana, rakyat itu Pak masuk ke pom bensin. Ya rakyat itu masuk ke pom bensin udah mau isi bensin gitu. Nggak tahu Pak, nggak bongkar gitu. Nggak bongkar, mestinya minta maaf ini saran buat aparat kepolisian. Periksa semua itu pom bensin, periksa. Dan nggak cuma pom bensin, distribusi. Ini perlunya keadilan, aparat penegak hukum sangat diharapkan di sini. Kerja kerasnya, kami terima kasih nih buat Banten ini ada begini. Jadi kita lebih, mudah-mudahan ini bisa lebih membuat lebih aktif gitu. Aparat penegak hukum lebih aktif melihat hal-hal yang seperti ini yang mungkin terjadi. Ini baru sekelas pengusaha pom bensin. Yang atas-atasnya lagi Pertamina rugi loh Pak. Iya kan? Nah, oke guys, gitu aja konten gua kali ini. Maling ini yang begini nih maling. Wah, ini maling. Aduh, wow, udahlah bikin gemes maling yang begini. Jangan cuma maling-maling kecil Pak, maling-maling besar sikat semua Pak. Aparat hukum mudah-mudahan bisa. Udahlah Pak, kita perlu keadilan Pak, sikat. Yang lebih maling itu yang di atas memang Pak. Malingnya ngawur, 5 juta per hari dari mulai 2016, gila, no. Wah, aduh. Udah ya, gitu aja guys ya. Sampai ketemu di konten-konten gue berikutnya. Gue Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maling lu ya. Woi, SPBU maling. Mudah-mudahan bisa diperiksa semuanya itu.